Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya yang bernama Depa Rizky Ramadhani dan teman saya Indah Hatika Lubis. Kami akan membawakan materi yang berjudul model regresi dua variabel. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama metode ordinary least square, yang kedua model regresi linear klasik, yang ketiga standard error Ols, dan yang terakhir koefisien determinasi. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu metode ordinary least square. Parameter yang tidak diketahui beta 0, beta 1 sampai beta k dalam model regresi linear biasanya diestimasi menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Pada prinsipnya, metode kuadrat terkecil ini digunakan untuk memperkirakan semua nilai koefisien regresi beta. Sederhananya, beta 0, beta 1 hingga beta k jika regresi linear berganda sedemikian rupa meminimalkan kuadrat residual dengan rumus pada gambar. Dan misalkan SS adalah kuadrat residual, maka dapat dituliskan dengan rumus berikut. Nilai beta 0 dan beta 1 yang diperoleh merupakan nilai taksiran atau nilai dugaan yang disebut estimator atau penduga. Jika beta 0 dan beta 1 dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear sederhana, diperoleh kuadrat residual yang minimum dengan rumus pada gambar di bawah ini. Kedua, model regresi linear klasik. Regresi yang paling umum yang dikenal dalam penelitian adalah model regresi linear klasik yang berbasis pada data yang terdistribusi normal atau classical normal linear regression model. Di dalam suatu model regresi dapat ditemukan koefisien-koefisien. Koefisien untuk model regresi merupakan suatu nilai rata-rata yang berpeluang terjadi pada variabel Y. Bila suatu nilai X atau variabel bebas diberikan. Koefisien regresi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, intercept. Intercept secara matematis adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu Cartesius saat nilai X 0. Yang kedua, slope. Slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis. Slope adalah koefisien regresi untuk variabel X atau variabel bebas. Nilai slope diartikan sebagai rata-rata pertambahan atau pengurangan yang terjadi pada variabel Y untuk setiap peningkatan satu satuan variabel X. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X ditambah epsilon, di mana beta 0 disebut dengan konstanta atau intercept, beta 1 disebut dengan koefisien regresi atau slope, dan epsilon atau error disebut sebagai selisih nilai antara nilai Y yang sesungguhnya dengan Y hasil model regresi. Nilai beta 0 dan beta 1 bersifat diestimasi sehingga akan menghasilkan rentang nilai dengan simpangan sebesar SB0 dan SB1. Dan nilai harapan pada Y yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X. Selanjutnya adalah standard error OLS atau ordinary least square. Standard error OLS merupakan standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dari Y prediksi, disimbolkan dengan SYX. Kesalahan prediksi dalam regresi biasanya disebut dengan error term atau residual. Meskipun metode kuadrat terkecil atau OLS menghasilkan garis estimasi dengan jumlah variasi minimum, persamaan regresi bukanlah prediktor yang sempurna. Setiap estimasi menggunakan regresi OLS pasti mengandung kesalahan prediksi atau error term. Rumus untuk menghitung standar error OLS yaitu SYX sama dengan akar dari SSE
per N kurang 2 sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1N YI kurang YI bar kuadrat per N kurang 2. Materi terakhir yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R⁻2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Kemudian angka koefisien determinasi akan dikonversikan ke dalam bentuk persen dengan rumus R kuadrat sama dengan 1 dikurang sigma UI kuadrat UI bar kuadrat per sigma Y I kuadrat, dengan R kuadrat sama dengan koefisien determinan, UI sama dengan nilai residual, dan YI sama dengan nilai observasi. Uji koefisien determinasi adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu, uji koefisien determinasi juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki. Apabila nilai koefisien determinasi pada suatu estimasi mendekati angka 1, maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen dijelaskan dengan baik oleh variabel independennya. Dan sebaliknya, apabila koefisien determinasi menjauhi angka 1 atau mendekati angka 0, maka semakin kurang baik variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Sekian materi dari kami, mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.